Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara. Renungan hari ini, sharing all the way kita, saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-5. Di sana ada sebuah catatan yang luar biasa, yang kalau Anda belum pernah membaca kisah ini atau perkataan Yesus ini, pasti akan sangat mengejutkan bagi Anda, seolah-olah ada kontroversi. Tetapi percayalah, Yesus tidak pernah salah dalam perkataan dan perbuatannya. Amin. Nah, ayatnya terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-5, mulai dari ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia atau kepada Yesus yang diutusnya. Kamu, nah perhatikan, ini yang saya maksud, ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku atau tentang Yesus, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Nah, saudara, ini perkataan yang saya maksud ketika Yesus berkata sesuatu yang bagi sebagian orang mungkin sangat kontroversi. Karena apa? Karena tentu saja dalam perjalanan kekristenan kita selalu diajarkan untuk membaca firman Tuhan, membaca kitab suci. Tetapi kemudian Yesus menyampaikan kata-kata yang tadi, yang kurang lebih kalau saya rangkum, bahwa banyak orang Yahudi pada waktu itu suka baca kitab suci yang memang memberi kesaksian tentang Yesus. Tetapi persoalannya adalah satu, bahwa begini, mereka menyangka dari membaca kitab suci itu mereka memperoleh hidup yang kekal. Namun mereka tidak mau datang kepada sang hidup itu sendiri. Nah, saudara, apakah Yesus sedang membenturkan kita kepada sebuah pengajaran anti baca kitab suci atau percuma baca kitab suci? Tidak, kita harus melihat ini secara utuh. Secara utuh yang dimaksud adalah begini. Kalau saudara perhatikan bahwa Yesus sebelum sampai kepada perkataan itu, terlebih dahulu sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi, para ahli Taurat, yang mengkritik dia karena menyembuhkan seorang lumpuh pada hari Sabat. Saya pernah berbicara tentang belas kasihan Yesus, di mana ketika orang Farisi mengkritik dia dan murid-muridnya yang memetik bulir-bulir gandum pada hari Sabat. Nah, kenapa? Apakah Yesus sedang membangun sebuah pengajaran baru? Tidak, saudara. Bahkan Yesus berkata dalam ayat yang lain bahwa dia tidak meniadakan hukum Taurat, dia menggenapinya. Iya kan? Belas kasihan lebih tinggi dari apapun. Murid-murid yang kelaparan tidak dapat disalahkan memetik bulir gandum pada hari Sabat. Iya kan? Justru kalau udah kekenyangan, ya kan, hidup udah mantap, udah enak, lupa ibadah, nah itu yang salah. Tapi orang-orang yang lapar lalu kemudian memetik bulir gandum di hari Sabat, itu bukan sesuatu yang salah. Nah, kembali kepada topik kita. Ya, saya tidak ingin mengulangi apa yang sudah saya sampaikan tempo hari. Seorang lumpuh yang kurang lebih dia lumpuh 38 tahun, terbaring sendirian di pinggir kolam Bethesda. Yesus melawat dia, Yesus mengunjungi dia dan bertanya, maukah engkau sembuh? Kenapa Yesus bertanya seperti itu? Karena belas kasihan Yesus memang sedang jatuh kepada orang ini. Orang ini telah sekian lama terbaring di pinggir kolam Bethesda, dan kita tahu orang lumpuh tidak mungkin bergerak dan mengikuti movement atau jamahan Tuhan lewat mujizat yang terjadi di kolam. Tapi persoalannya begini, orang ini orang lumpuh, ya kan? Makanya ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Dia berkata bahwa tidak ada orang yang menolong aku ketika kolam itu telah siap untuk membuat mujizat. Dan kalaupun aku berusaha sendiri, ya namanya orang lumpuh, pasti dia
Thank you. Ya, namanya dia orang lumpuh, dia pasti menyeret tubuhnya semampu yang dia bisa. Dan tentu saja kalau bicara kecepatan seperti yang tertulis dalam Alkitab, dia pun bilang bahwa ketika aku sudah sampai di pinggir kolam, orang lain sudah mendahului. Artinya sekian tahun, bahkan sekian puluh tahun terbaring di situ, hanya mampu menjadi saksi mujizat tapi tidak mengalami. Sampai hari itu. Hari itu adalah hari Sabat. Hari Sabat di mana begini, manusia diajarkan untuk datang pada Tuhan. Tetapi Yesus dengan belas kasihannya justru mendatangi manusia. Agama seringkali mengajarkan mari kita datang pada Tuhan, tetapi Alkitab memberitahu Tuhan datang kepada manusia lewat Yesus. Sebentar lagi kita merayakan Natal. Natal itu apa sih? Natal itu Allah datang pada manusia. Keselamatan mendatangi orang-orang berdosa. Karena menunggu orang-orang berdosa datang kepada keselamatan, saya kira sulit, saudara-saudara. Puji Tuhan untuk anugerah yang besar itu. Nah, singkat kata adalah begini. Orang itu, orang lumpuh ini menjadi sembuh hanya dengan perkataan Yesus, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Wow, keren banget. Yesus tidak pakai ritual-ritual doa yang macam-macam, saudara ya. Ya kan, Yesus tidak pakai model-model doa atraksi, ya kan. Ya sekalipun mungkin ada orang-orang yang mempraktekkan itu karena diwahyukan Tuhan. Ya, saya tidak ingin kita berpolemik di situ ya. Ada rasul-rasul juga kan, ada yang pakai sapu tangan, ada yang ya kena bayangan, itu kan kekayaan manifestasi mujizat Tuhan. Tetapi Yesus secara sederhana hanya menyampaikan, bangunlah, angkatlah tilammu, tilam yang selama ini engkau pakai untuk menyandarkan hidupmu, ya kan. Sekarang itu sudah jadi barang yang paling ringan, barang yang bahkan kamu boleh buang kapan saja. Waduh, itu keren banget, saudara-saudara. Nah, persoalannya adalah begini. Hari itu adalah hari Sabat, di mana orang Yahudi diajarkan untuk tidak melakukan aktivitas apapun selain beribadah kepada Tuhan dan juga berkumpul bersama keluarganya. Ya, aktivitas rumahan lah kurang lebih, saudara-saudara. Nah, ini bagi kita menjadi sebuah pembelajaran. Saudara perhatikan ya, saudara perhatikan, saya ingin mengangkat ini. Orang-orang yang terlalu dikuasai oleh roh agamawi tidak akan peduli terhadap belas kasihan yang sedang Tuhan tampilkan. Mereka hanya peduli bahwa orang harus mentaati ritual keagamaan, masa bodoh apapun yang terjadi pada kamu hari itu. Tidak ada seorang Yahudi pun yang begitu taat pada aturan agama mereka yang hari itu mendoakan orang lumpuh ini. Tidak ada. Dan kemungkinan dia sakit karena dosanya, mungkin itu yang membuat tidak ada orang yang mau memperhatikan dia. Kalau orang lewat dari dia, mungkin hanya ada dalam hati orang-orang atau diucapkan. Nah, kamu rasa sekarang akibatnya karena kamu hidup dalam dosa, kamu terima penghukuman dari Tuhan. Sekarang, ya kan, kamu nikmati. Dia sekian lama hidup dalam penghakiman seperti itu. Saya yakin itu. Dari mana saya yakin? Karena begini, ketika orang Yahudi di sekitar dia melihat kesembuhannya, tidak ada seorang pun yang bersyukur, saudara-saudara. Ini mengerikan. Saya berdoa, kekristenan yang sedang kita hidupi bukan kekristenan yang agamawi, tetapi kekristenan yang penuh kasih. Amin, saudara. Kekristenan yang penuh kasih, contohnya begini, ketika orang lain mengalami mujizat dan kita tahu dia sudah lama mendambakan itu, kita akan menjadi orang pertama yang bersuka cita, yang bersyukur karena Tuhan melakukan hal yang ajaib kepada orang itu. Sayangnya orang lumpuh ini tidak menemukan komunitas seperti itu di sekitar dia. Tidak ada seorang pun yang mengagumi kesembuhan yang dia buat. Seketika orang-orang langsung berpikir kepada ritual agamawi mereka. Mereka langsung menduding betapa salahnya apa yang dilakukan orang itu. Kenapa kamu memikul tilammu? Lalu orang itu menjawab, orang yang lumpuh ini menjawab, orang yang menyembuhkan aku, dia yang menyuruh aku mengangkat tilam. Lalu mereka mulai mempersalahkan dia, dan akhirnya ketika mereka orang Yahudi ini ketemu dengan Yesus, mereka menyalahkan Yesus.
Dan dari situlah, dari kisah itulah kita ketemu dengan perkataan firman Tuhan tadi. Saya kira Yesus sedih dengan apa yang terjadi dengan orang Yahudi. Karena mereka meletakkan pengharapan mereka pertama bukan kepada Allah tetapi kepada Musa. Ayat selanjutnya bilang begitu. Lalu kemudian yang kedua, mereka meletakkan iman mereka. Mereka mencari hidup yang kekal itu bukan kepada Allah tetapi kepada aktivitas-aktivitas keagamaan mereka. Dan salah satunya adalah membaca kitab suci. Sekali lagi, sebagai hamba Tuhan, saya selalu berkata, bahkan saya mengajarkan anak-anak saya untuk punya pola hidup baca Alkitab setiap hari. Bukan hal yang mudah, tetapi saya dorong mereka untuk membaca firman Tuhan. Tetapi kita harus menerima perkataan Yesus bahwa begini, lebih tinggi dari semua aktivitas keagamaan, membaca kitab suci, ke gereja hari Minggu, adalah bahwa begini, engkau mendatangi Tuhan secara pribadi. Bukan datang pada Tuhan kita waktu meninggal saja, tetapi hari ini setelah engkau mendengar renungan ini, luangkan waktumu berdoa kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Asingkanlah dirimu sejenak dari keramaian, dari bertumpuknya pekerjaan, dari tanggung jawab dalam keluarga. Bukan lari tanggung jawab ya, tetapi asingkanlah dirimu sejenak. Datanglah kepada Sang Hidup itu dalam doamu dan dalam penyerahan dirimu kepada Dia. Ada istilah begini, coram Deo, menyadari kehadiran Tuhan dan menerima hadiratnya. Nikmati Dia, bersekutu dengan Dia, karena Yesuslah hidup itu. Hidup yang kekal tidak engkau temukan pada ritual-ritual keagamaan. Ritual-ritual keagamaan adalah alat bantu engkau berjumpa dengan hidup yang kekal. Tetapi itu bukan hidup yang kekal. Hidup yang kekal hanya ada satu, Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup yang kekal bukan sekedar sebuah konsep teologi. Hidup yang kekal adalah seorang pribadi, dan pribadi itu adalah Yesus. Bersekutulah dengan Tuhan sampai engkau mengalami hadirnya Tuhan secara pribadi di dalam hidupmu, di dalam doamu, di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, sampai engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kalau engkau membaca kitab suci, sampai kitab suci itu benar-benar menyingkapkan dengan sangat jelas kepada batinmu betapa Allah yang maha dahsyat itu, maha hadir, mengasihi kita, maha kuasa, akan datang harinya Dia akan menghakimi kita. Dan engkau mengalami itu secara pribadi, bukan sekedar membaca sebagai ritual, sebagai keharusan. Tidak, itu harus menjadi sebuah persekutuan privasi kita dengan Tuhan. Engkau mengalami Tuhan, dan Tuhan menikmati doa dan pujian penyembahanmu, dan Tuhan juga menikmati semua yang engkau sodorkan dalam kehidupanmu. Demikian sharing all the way hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.